Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada video kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai pulse generator sebagai pengganti platina. Materi pada video ini adalah sebagai pengantar sistem pengapian elektronik. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai semikonduktor, dioda, transistor, dan tiristor yang merupakan komponen-komponen semikonduktor yang banyak digunakan pada rangkaian elektronika otomotif. Nah, sebagai kelanjutan dari video yang sebelumnya, maka pada video kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai generator pulsa sebagai pengganti platina. Baik, pada video kali ini kita nanti akan membahas tentang TAC atau Transistor Assisted Contact, yaitu sistem pengapian yang sudah menggunakan transistor atau menggunakan sistem pengapian elektronik tetapi masih menggunakan platina. Pada video sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai platina. Nah, jadi platina ini bekerja membuka dan menutup secara periodik selama mesin hidup. Platina membuka karena didorong oleh tonjolan pada cam. Tonjolan pada cam ini mengenai tumit platina sehingga tumit platina ini mendorong lengan platina sehingga menyebabkan platina terbuka. Nah, platina dibuka oleh cam, sementara platina ditutup oleh pegas. Nah, baik, kita lanjutkan ke transistor assisted contact. Nah, jadi transistor assisted contact ini adalah sistem pengapian yang sudah menggunakan transistor tetapi masih dibantu dengan platina. Nah, mengapa platina harus dibantu dengan transistor? Ada beberapa kelemahan platina pada sistem pengapian konvensional. Nah, yang pertama adalah platina dialiri arus 4 ampere. Arus ini cukup besar untuk melewati platina. Sehingga pada saat platina membuka dan menutup, arus akan cenderung masih meloncat dan menghasilkan percikan bunga api. Jadi jika pada platina terjadi percikan bunga api, maka lama-kelamaan platina panas dan aus. Keausan platina ini akan menyebabkan berubahnya sudut duel. Nah, jadi kelemahan platina ini pertama dialiri oleh arus yang besar. Kemudian terjadi percikan api saat platina terbuka. Nah, jadi percikan api ini akan menyebabkan platina cepat terbakar dan berkerak. Jadi pada permukaan kontak platina ini nanti akan timbul kerak, efek dari panas atau terbakar. Nah, dengan panasnya ini sendiri, maka platina juga akan cepat aus karena dia bekerja membuka dan menutup bergesekan secara periodik. Nah, seiring dengan cepat ausnya platina, ya, maka sudut duel itu akan berubah sehingga kita harus secara rutin mengontrol dan menyetel sudut duel sehingga akan selalu terjaga agar lamanya arus mengalir ke kumparan primer coil tetap terjaga, ya, sehingga performa pengapiannya akan baik. Nah, jadi dengan kelemahan-kelemahan pada platina ini, maka dikembangkan sistem pengapian elektronik transistor tetapi masih menggunakan platina. Jadi platina ini bekerja membuka dan menutup secara periodik saat mesin hidup untuk menghubungkan dan memutuskan arus basis ke massa.
Nah, jadi saat platina menutup, maka kaki basis akan terhubung dengan massa. Nah, jadi pada saat kaki basis terhubung dengan massa, maka arus dari baterai bisa mengalir melalui kaki emitor ke basis platina, kemudian massa. Sehingga nanti transistor ini akan on, ya. Jika transistor on, maka akan ada arus yang lain dari emitor ke kolektor. Nah, ini nanti akan kita bahas pada bagian cara kerja. Jadi intinya adalah platina yang digunakan pada sistem pengapian TAC atau transistor assisted contact, yaitu sistem pengapian yang sudah menggunakan transistor, tetapi kerja transistor diatur oleh platina. Oleh karena itu maka disebut transistor assisted contact. Jadi kerja transistor yang dibantu oleh platina. Nah, apa keuntungannya platina dilengkapi dengan transistor? Pada video-video sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai transistor, di mana dalam transistor kita mengenal adanya beta, yaitu perbandingan antara arus kolektor dan arus basis. Nah, dengan adanya perbandingan arus kolektor dan arus basis, ya, jadi pada video sebelumnya sudah kita jelaskan, misalkan perbandingan antara arus kolektor dan arus basis ini adalah 100, maka besarnya arus yang mengalir ke kaki kolektor bisa 100 kali lipat dibanding dengan arus basis, sehingga sangat diuntungkan. Sekarang kembali lagi kepada sistem pengapian konvensional, ya. Jadi platina pada saat menutup, maka arus yang mengalir ke kumparan primer coil sebesar 4 ampere. Jadi kita kembali ke materi pada video sebelumnya bahwa saat platina menutup, maka arus yang mengalir ke kumparan primer coil sebesar 4 ampere. Maka arus yang mengalir melalui platina juga sebesar 4 ampere. Sekarang, jika sistem pengapian platina ditambah komponen transistor, ya, maka arus yang masuk ke platina menjadi sangat kecil. Nah, tadi disebutkan bahwa arus primer coil itu 4 ampere. Nah, jika dibantu oleh transistor, maka arus yang mengalir ke kumparan primer coil itu akan melewati kaki emitor, kemudian kolektor, kemudian ke coil. Jadi arus 4 ampere itu akan mengalir melalui kaki emitor, kaki kolektor, kemudian ke kumparan primer coil. Nah, arus yang mengalir ke kumparan primer coil tetap 4 ampere. Nah, sekarang berapa arus yang mengalir ke basis sebagai pemicu kerja transistor? Nah, kalau kita kembali ke adanya nilai beta, yaitu perbandingan arus kolektor dan arus basis, maka kita ambil contoh misalkan nilai betanya adalah 100. Nah, jadi nilai betanya 100 yaitu perbandingan arus kolektor dan arus basis itu 100. Artinya kalau arus yang mengalir ke kaki kolektor sebesar 4 ampere atau sama dengan arus yang mengalir pada kumparan primer coil, maka berapa arus yang masuk ke basis? Nah, jika nilai betanya tadi 100, maka arus yang mengalir ke kaki basis adalah 1/100-nya. Ya, jadi kalau arus yang masuk ke kumparan primer coil melewati kolektor ini sebesar 4 ampere, maka arus yang masuk ke kaki basis adalah 4 ampere dibagi 100 atau 0,04 ampere. Nah, arus basisnya hanya 0,04 ampere dan itulah yang mengalir ke platina kemudian ke massa. Jadi dengan menambahkan komponen elektronik
transistor ini, maka arus yang masuk ke platina menjadi sangat kecil. Jadi kalau ke kaki kolektor tadi arusnya 4 ampere sesuai dengan arus primer koil, maka yang masuk ke kaki basis dan yang mengalir ke platina saat tertutup hanya 1/100-nya atau 0,04 ampere. Nah, jika biasanya platina dialiri arus 4 ampere, maka sekarang dialiri arus 0,04 ampere, maka tidak akan terjadi percikan pada platina. Platina akan awet, tidak panas. Ya. Kemudian memperkecil kemungkinan terjadi keausan. Nah, karena keausan yang bisa jadi diakibatkan oleh panas karena ada percikan api tersebut, sehingga materialnya menjadi lebih lunak dan mudah aus, ya, maka dengan tidak ada loncatan api pada platina, maka platina akan awet. Tidak cepat aus. Dengan tidak cepat aus, maka celahnya relatif tidak berubah dalam periode waktu yang lama. Nah, jika celahnya tidak berubah karena kemungkinan ausnya kecil, maka sudut duel juga akan terjaga lebih lama dibandingkan dengan platina yang tidak dilengkapi dengan transistor. Namun demikian, karena platina ini bekerja secara mekanik, ya, membuka dan menutup secara mekanik, maka kelemahan dari sistem mekanik itu adalah pada saat putaran tinggi dia nanti akan terjadi floating atau mengambang, di mana pada saat cam mendorong tumit, platina terbuka. Pada saat cam sudah lewat dan pegas harusnya menutup platina, tapi menutup belum sempurna, cam sudah datang lagi mendorong platina. Jadi belum sempat tertutup dengan baik, cam sudah mendorong tumit platina. Sehingga terjadi mengambang. Yaitu platina terbuka, belum sempat tertutup, sudah didorong oleh cam. Nah, jadi ini kelebihan dari sistem pengapian platina yang dilengkapi dengan transistor. Baik, kita lihat cara kerjanya. Nah, cara kerjanya ini sama dengan sistem pengapian konvensional. Jadi yang pertama pada saat platina tertutup dan kemudian pada saat platina terbuka. Nah, sekarang kita lihat saat platina tertutup. Pada saat platina tertutup, maka kaki basis akan terhubung dengan massa. Oleh karena itu, arus akan mengalir dari baterai, ya, kemudian ke terminal emitor, ke kaki emitor, kemudian ke kaki basis, platina dan massa. Aliran arus dari emitor ke basis menyebabkan transistor menjadi on. On-nya transistor ini ditunjukkan, ya, dengan terhubungnya kaki emitor dan kaki kolektor. Oleh karena itu, maka arus dari baterai akan mengalir dari emitor kemudian ke kolektor. Nah, jadi platina ini sebagai pemicu kerja transistor. Jika ada arus dari emitor mengalir ke basis kemudian ke massa melewati platina, maka transistor akan on. Jika transistor on, maka ada arus yang lain mengalir dari emitor ke kolektor, kemudian ke massa. Nah, jadi arus kolektor ini nanti dimanfaatkan atau dihubungkan ke kumparan primer koil. Nah, sekarang bagaimana jika platina terbuka? Kita lihat. Pada saat platina terbuka, maka kaki basis transistor tidak terhubung dengan massa. Oleh karena itu, arus yang sebelumnya mengalir dari emitor ke basis kemudian ke massa melewati platina, pada saat platina terbuka, arus basis terputus. Karena bekerja berdasarkan arus basis, maka jika arus basisnya terputus atau berhenti, maka
transistor akan off. Jika transistor off, maka arus dari emitor yang sebelumnya mengalir ke kolektor, jika platina terbuka, maka arus dari emitor ke kolektor juga berhenti atau terputus. Nah, jadi ini adalah prinsip kerja dari transistor assisted contact atau sistem pengapian elektronik yang masih dilengkapi dengan kontak pemutus atau platina. Ya. Jika platina tertutup, transistornya on. Jika platina terbuka, transistornya off. Ya. Nah, jika platina terbuka dan tertutup secara periodik, maka transistor akan on dan off secara periodik juga. Jadi secara terus-menerus. Nah, jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa transistor ini bekerja dipicu oleh kerja platina. Baik, ya. Jadi ini adalah salah satu prinsip dasar sistem pengapian elektronik yang masih menggunakan platina atau kontak pemutus. Baik, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaannya adalah, mengapa pada saat platina terbuka transistornya off? Ya, silahkan dijawab. Nah, baik, kita lanjutkan. Ya, jadi dari penjelasan tadi bahwa kelemahan platina itu sering terjadi percikan api pada kontaknya, maka dikurangi dengan menggunakan transistor pada sistem pengapian konvensional. Nah, loncatan apinya berkurang sehingga keausan platina juga akan lebih terjaga atau platina awet. Ya, sudut duelnya juga akan awet. Tidak harus sering dicek dan di setel. Namun demikian, kelemahan dari sistem mekanik ini adalah pada saat putaran tinggi. Jadi membuka dan menutup ini ya tidak sebanding dengan putaran jika cam berputar cepat, sangat cepat. Jadi membuka didorong oleh cam, menutup didorong oleh pegas. Jika kecepatannya tinggi, maka cam mendorong sehingga platina terbuka, kemudian saat pegas mengembalikan, sebelum tertutup, cam akan mendorong lagi tumit platina sehingga terjadi floating. Nah, jadi kelemahan sistem pemutus arus primer menggunakan mekanik ini, kelemahannya adalah pada putaran tinggi terjadi floating sehingga arus yang mengalir ke kumparan primer koil juga akan semakin turun.